Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini bertepatan dengan hari peringatan Natal 25 Desember. Saya mengucapkan selamat merayakan hari yang penuh sukacita ini, yaitu kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tema yang bertepatan dengan Natal, yaitu palungan dan salib. Teksnya diambil dari Lukas 1 ayat 31 yang berbunyi, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 31. Apa arti sebuah nama? Itu pertanyaan dari William Shakespeare. Bila bunga mawar diberi nama lain, ia tetap harum. Katanya, seakan nama itu tidak ada maknanya. Namun, Bapak Ibu Saudara, saat malaikat Gabriel mengabari perawan Maria bahwa beliau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan memintanya untuk menamainya Yesus. Lukas 1 ayat 31. Tentu nama itu mengandung makna yang dalam yang terkait dengan peran yang akan dilakukan putra Bunda Maria itu. Nama Yesus berasal dari bahasa Gerika, juga bahasa Latin yang dalam bahasa Ibrani adalah Yehoshua, yang artinya keselamatan Allah atau Tuhan adalah keselamatan. Nama Yesus bukanlah sekedar nama, melainkan nama dengan makna yang teramat penting. Beliau akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Kata malaikat Gabriel kepada Yusuf, tunangan perawan Maria. Saat memenuhi perintah sensus dari Kaisar Agustus, perawan Maria yang tinggal di Nazaret harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk seorang yang sedang hamil tua ke tanah leluhurnya, yaitu Bethlehem. Karena tidak ada tempat lagi di penginapan, perawan Maria harus jalani persalinan malam itu di kandang hewan, dan bayinya dibaringkan dalam palungan. Lukas 2 ayat 7. Sungguh memprihatinkan, bukan? Namun tempat itu tenang, jauh dari hiruk pikuk orang Yahudi lainnya yang datang dari rantau untuk memenuhi tuntutan sensus. Bapak Ibu Saudara, palungan selain menggambarkan kesederhanaan, namun juga harkatnya rendah terkait dengan kehidupan binatang. Bisa jadi karena dosanya, harkat manusia sudah merosot sedemikian rendah, seakan seharkat dengan binatang. Dari situlah penyandang nama Yesus memulai langkahnya untuk menjadi juru selamat dunia. Tidak mengherankan, Tuhan Yesus sering diejek oleh kaum agamawan saat itu sebagai sahabat orang berdosa. Lukas 7 ayat 34. Sedangkan puncak dari peran yang dijalani penyandang nama Yesus ini terjadi di atas kayu salib. Kayu salib selain menggambarkan kesederhanaan, apalagi dibandingkan tempat tidur ruang VVIP, rumah sakit zaman sekarang, juga melambangkan kutuk
dan kehinaan. Keberdosaan manusia membuat Tuhan Yesus harus menjalani kematian secara sederhana, terkutuk dan terhina. Dari sisi keagamaan Israel, untuk menjadi penebus umat manusia dari kutuk hukum Taurat, Tuhan Yesus menjadi terkutuk karena kita. Galatia 3:13. Sedangkan di hadapan hukum sipil Romawi, orang yang mati tersalib adalah penghinaan bagi seseorang non-Romawi yang dianggap penjahat besar. Tuhan Yesus menanggung kehinaan terdalam dari keberdosaan manusia sebagai peran pengganti bagi umat manusia yang dikasihinya. Inilah jalan palungan dan salib. Jalan keharusan yang ditempuh Tuhan sebagai penggenapan dari janji Allah yang disampaikan sepanjang lintasan sejarah kudus. Lukas 24 ayat 46. Inilah jalan satu-satunya yang dirancang Sang Pencipta sebagai jalan pertobatan dan pengampunan dosa bagi segala bangsa. Lukas 24 ayat 47. Sedangkan keharusan bagi para muridnya termasuk pada zaman kini adalah memberitakan jalan pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Kesimpulan, palungan adalah tanda kelahiran Tuhan Yesus, sedangkan salib adalah tanda kematian Tuhan Yesus. Palungan dan salib adalah lambang yang hina bagi orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang percaya itu adalah lambang yang paling mulia. Karena palungan dan salib merupakan tanda penjelmaan Tuhan Yesus sebagai manusia dan tanda pengorbanan Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Embun Surgawi, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat menyongsong tahun baru. Mari kita lebih setia membawa kabar baik kepada setiap orang yang kita kenal. Palungan dan salib menjadi simbol yang perlu diberitakan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.